Malam hari ini kita warga Kramat Jati akan mendeklarasikan bagaimana kita akan mendukung Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Baiklah, kami akan membacakan dan saudara-saudara yang di belakang saya dan ibu-ibu harus mengikuti dengan seksama. Terima kasih. Siap? Siap. Deklarasi. Kami warga Kota Kramat Jati dengan ini menyatakan Nama saya Wirda, saya berdomisili di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cilitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya merasakan selama Bapak Anies Baswedan tidak menjabat sebagai gubernur, jadi banyak sekali hal-hal yang kami rasakan. Pertama itu yaitu masalah banjir. Banjir di DKI Jakarta itu sekarang Masya Allah luar biasa. Waktu masanya Pak Anies itu bisa teratasi, tapi saat sekarang ini hampir setiap saat itu banjir itu ada. Yang kedua masalah KJP waktu masih Pak Anies menjabat itu untuk KJP dipermudah, bahkan waktu itu ada KJP plus. Tapi saat sekarang KJP itu sangat dipersulit untuk mendapatkannya bagi anak-anak sekolah. Padahal KJP itu kan kita utamakan untuk orang-orang yang kurang mampu ya. Tapi untuk saat sekarang ini yang kita lihat, orang kurang mampu pun tidak mendapatkan KJP karena udah hilang dan dipangkas begitu aja. Kalau kita tanyakan ke Dinsos atau ke atasan, katanya itu melalui DTKS. Sedangkan DTKS itu sendiri setelah berulang-ulang didaftarkan tapi tetap tidak keluar namanya sampai sekarang gitu. Itu yang kita rasakan selama ini. Mendukung Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas sebagai Gubernur Jakarta periode tahun 2024 2029 agar program-program untuk warga kembali dijalankan dengan baik. Saya nama Pak Hamdi, di samping kanan saya Bapak Purnama Iskandar, dan di samping Hafid Munandar. saya Hafid Munandar ya. Kami bertiga ini dari Kelurahan Cilitan ingin menyampaikan bahwasanya keluhan-keluhan kami di aspirasi di bawah ini karena memang ada Dawis, ada Jumantik, ada Dasawisma. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Anies, kalau saja nanti terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta, kami minta bahwa aspirasi di Dawis ini, karena beliau ini kerjanya full time, all out, artinya banyak sekali catatan-catatan yang harus data warga, baik dia warga yang susah, warga yang memang setengah susah atau sangat susah sekali. Lah ini yang harus didata sedemikian banyak, artinya dengan salary yang dia terima tidak imbang dengan pekerjaannya. Jadi untuk dinaikkan salary-nya supaya ini menjadi catatan. Nah, ini untuk bagaimana mengembalikan etos kerja, semangat kerjanya biar bertambah. Ini yang paling penting. Karena biar bagaimanapun adalah tolok ukur dari sebuah warga adalah bagaimana mengurus di tingkat bawah dari dasar. Itu yang paling penting. Sehingga warga Kota Jakarta kembali merasakan manfaat program
dari pemerintah Provinsi Jakarta. Keramat Jati, Jakarta Timur, 10 Juli 2024. Keramat Jati, Jakarta Timur, 10 Juli 2024. Atas nama warga kota Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Saya perwakilan dari Kampung Tengah. Nama saya Jaya Sobari. Cuma satu saya mau menyampaikan. Kalau yang lain saya rasa sama dah semua di Keramat Jati. KJP, banjir, DTKS, NIK. Karena saya sendiri ada di dalam itu nih, saya tahu. Ya pada dasarnya gimana warganya kalau mau menurut apa yang dilakukan pada pemerintahan saat ini gak jadi masalah. Cuma satu, ini ada di beberapa RPtra. Kita punya beberapa RPtra nih, tapi RPtra disediakan. Cuma kalau seandainya ada warga mau latihan tari harus bayar. Nah ini, ibu-ibu mungkin mau menggunakan RPtra, ada kegiatan nari, harus ada. Bagaimana caranya? Saya ingin kedepannya mudah-mudahan Bapak Anies jadi gubernur, sekiranya bisa dana yang disediakan buat RPtra dikasih, apakah itu melalui kelurahan, karena begini banyak ada kegiatan warga nih mau ngadain les atau apa di RPtra yang memang RPtra itu kan buat warga, cuman kok nggak dilengkapi dengan dana, terus fasilitas yang ada juga kurang memadai, saya rasa nggak terawat. Jadi saran saya ke depannya dana-dana yang memang sekiranya ada sepertinya di basis dan segala macam, kenapa sih nggak ditaruh di RT atau di RW atau di kelurahan yang memang fokusnya buat ke masyarakat. Itu aja dari saya. Kalau banjir memang Keramat Jati saya yakin banjir ya, terus turap segala macam saya udah lakukan. Ya memang keadaannya begini, mau diapain gitu. Pada dasarnya mudah-mudahan saya mendukung Bapak Anies kembali lagi jadi gubernur. Insya Allah ke depannya Jakarta akan lebih baik. Itu aja. Perkenalkan, saya Musyarofa dan ini Ibu Atika dan Ibu Hastuti. Mungkin yang akan mewakili dari Kelurahan Balekambang, Ibu Atika dan Bu Hastuti, karena beliau yang langsung mengalami adanya ketidakselarasan seperti yang dipimpin oleh Pak Anies dulu. Kalau saya pribadi, saya merasakan selama Jakarta dipimpin Pak Anies ini luar biasa. Karena apa? Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan sosial apa-apa itu, contohnya ini waktu COVID, itu sangat merata sekali yang dirasakan oleh warga, baik itu yang nggak mampu maupun yang mampu, yang kontrakan, semuanya itu merasakan manfaat dari dari bantuan dari Pak Anies secara langsung, tidak melalui perwakilan langsung kami terima. Saya pun merasakan manfaatnya pas saya waktu itu terjangkit juga, itu langsung gerak cepat, saya dibantu. Dan saya merasakan itu. Dan mungkin untuk KJP saya memang belum pernah merasakan. Mungkin dari Ibu Tika sama Ibu Astuti ini yang merasakan sudah mulai beda. Tidak seperti pas Pak Anies menjabat. Mungkin dari Ibu Atika akan menyampaikan. Saya cuma menambahkan aja Mbak, masalah KJP juga. Sekarang banyak KJP yang diblokir, dan yang waktu Pak Anies itu sudah ditetapkan, sekarang diverifikasi gitu loh Mbak. Jadinya saya minta untuk semuanya yang mewakili buat KJP yang sudah ditetapkan, harusnya jangan diverifikasi lagi. Maksud saya gitu, biar dapat semuanya. Sekarang yang udah ditetapkan aja Mbak, ada yang diblokir itu dananya nggak keluar. Tapi di tabungan ada, tapi kita nggak bisa ngambil di ATM gitu, nggak bisa keluar gitu. Jadi kita harus laporan dulu ke sekolah, ke Bank DKI, ke P4OP, itu butuh proses gitu Mbak. Jadinya tambah sulit, dan untuk sembako pun kita untuk penebusannya juga udah susah Mbak.
karena kita sistemnya kan online ya. Kita online dari malam pun itu nggak dapet nomor gitu Mbak. Jadi nggak kayak dulu lagi, udah sangat sulit sekarang KJP nggak selancar dulu seperti Bapak Anies menjabat. Cuma itu aja, sekian dari saya. Oh, ya. Sudah diwakilin oleh Bu Atika. Bu Atika. Terima kasih atas aspirasi dari kami. Semoga Pak Anies benar-benar terpilih sebagai Gubernur DKI yang sangat kita cintai, yang sangat membantu rakyat, yang sangat merata, yang dirasakan oleh pendatang maupun penduduk asli Jakarta. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan Pak Anies dan memberikan dukungan yang besar pada Pak Anies. Amin. Nama saya Abi Niagara, domisili saya ada di Balai Kambang untuk Desa Wisma nih gitu kan. Desa Wisma ini kan memang kalau saya lihat pekerja keras. Ini adalah ujung tombaknya Anies nih waktu bertempur gitu kan. Ini harus juga Desa Wisma diperhatikan karena PKK juga. Karena memang dibandingkan dengan yang lain, Desa Wisma ini adalah yang paling kecil nih pendapatannya gitu kan. Gitu kan, kalau bisa di tahun besok kalau Anies jadi Desa Wisma itu dipikirkan nama PKK. Mereka yang tahu semua wilayah, tahu data warga, ya kan, dia yang capek gitu kan, yang enak siapa gitu kan. Jadi saya berharap juga besok kalau Anies jadi, teman-teman yang semua bertempur sama Anies tolong diperhatikan. Jangan main di tikungan, karena teman-teman bilang, yang enak yang main di tikungan belakang, gitu kan. Yang enak sekarang. Maksud saya, semua yang ada di sini, ya kan, yang ada di sini ini harus diperhatikan, ya kan, dengan database yang sudah baik, tolong diperhatikan. Jadi prioritas lah, gitu kan. Karena memang yang ada di sini adalah, saya kira ada pendukung Anies dan mereka adalah pendukung-pendukung militan yang tidak bisa dibeli. Jangan sampai ini kan kejadiannya ini adalah kita kalah dengan sembako, ya kan? Udah capek-capek bertempur, kalahnya dengan sembako. Tapi bagi saya ini semua teman-teman yang ada di sini adalah petempur, pejuang-pejuang militan untuk Anies. Teman-teman yang menambah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Cang Oge. Saya tinggal di Kelurahan Cawang. Mungkin sedikit usulan juga untuk para PIC di sini ya. Salah satunya adalah program tentang JHT untuk para pekerja PJLP di dinas-dinas terkait yang menggunakan tenaga kontrak. Kemarin saya sempat dengan Bang Abi ini sempat melakukan survei dengan beberapa karyawan-karyawan kontrak dari dinas-dinas terkait. Lalu beliau berbicara, tolong usahakan kami untuk bisa mendapatkan JHT. Insya Allah kami akan mendukung Pak Anies. Ini PJLP ini se-Jakarta ini berapa ribu. Itu sangat, dari dinas pertamanan, dinas kehutanan, tata air, PPSU termasuk, karena mereka bilang setelah kontraknya habis mereka itu nggak punya jaminan apa-apa. Nah, ini yang harus bisa kita jadikan sebuah framing untuk nanti meningkatkan suara untuk Bang Anies. Pernah pepatah mengatakan bilang, di Jakarta ini 40 pendukungnya Anies, 40 adalah masa mengambang, 20%-nya lagi adalah pembenci Anies. Bagaimana yang 40 masa mengambang ini bisa kita kondisikan untuk Bang Anies? Seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Bang Lili. Baik, terima kasih. Nama saya Heru Kusumo Widakdo. Kalau di Condet, kebetulan saya warga Condet, dipanggil Bang Lili. Kalau saya sudah yakin sekali bahwa yang namanya program-program Anies itu pernah kita rasakan, memang sudah sangat terasa sekali di kalangan masyarakat. Jadi justru yang sekarang kita akan berjuangkan adalah para militansinya itu sendiri. Bagaimana para pejuang-pejuang Anies ini lebih penetrasi ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak banyak mengerti tentang Pak Anies ini bisa lebih teredukasi. Bagaimana agar program Pak Anies itu bisa betul-betul masuk ke dalam pikiran-pikiran dan hati-hati mereka, agar makin banyak orang-orang yang tertarik untuk mendukung Pak Anies. Karena sayang sekali, seorang sekali Pak Anies kalau nggak jadi minimal seorang gubernur, bahkan seorang presiden pun dia sebetulnya sanggup atau mampu, punya kompeten. Tetapi karena kemarin sudah kalah, ya sudahlah, akhirnya kita berjuang untuk tingkat wilayah gubernur. Dan sayang kalau sampai ini juga tidak bisa kita capai gitu.
Saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya hanya menyampaikan aspirasi warga yang ada di lingkungan saya ya Bu, mengenai bantuan PKH, BPNT, lansia. Itu kan kebanyakan dinonaktifkan. Yang mudah-mudahan sih dengan nanti Pak Anies terpilih menjadi gubernur, semua bisa diaktifkan lagi gitu. Nama saya Pak Johan dari Kampung Duku. Umur saya 72 tahun Pak. Dan unek-unek saya ada Bu. Unek-unek saya terus terang aja nih. Umur saya sudah 72 tahun, tapi saya belum pernah dapat kartu lansia. Sedangkan saya aktif di lansia. Saya dari 2014 ikut lansia. Sampai sekarang ini masih ikut lansia. Tapi pada waktu kemarin juga ada perlombaan lagu-lagu lansia itu di Balai Kramat Jati itu saya juga mendampingi ibu-ibu. Tapi alhamdulillah saya udah berapa tahun belum pernah dapat kartu lansia. Kami mohon mudah-mudahan Pak Anies jadi suara saya didengar sama Pak Anies.